Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTuber yang dirahmati oleh Allah, apa kabar kalian? Semoga diberikan kesehatan, keimanan, selalu menjalankan aktivitas. Kali ini Al-Fakir masih tetap cerita tentang Yaman dan negara komunisnya, dan edit yang diklaim oleh para muslim akan dibelokkan sejarahnya menurut Al-Fakir dan tidak diakui sebagai klan Habaib karena terbukti dia adalah komunis. Perlu kita sadari, perlu kita ketahui dalam sejarah bahwa pucuk pimpinan PKI di Yaman Selatan itu ya para habaib juga adalah habaib PKI di daerah Yaman. Nampaknya di Indonesia ini kita selalu dengan sejarah dibelok-belokkan, dengan para makam-makam pejuang dihabaibkan. Sungguh ini perbuatan yang menurut Al-Fakir sangat terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa Al-Fakir bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat mereka ini tidak ubahnya ya seperti penjajah Belanda sebelumnya yang merasa klan mereka ini paling tinggi, dan kita pribumi ini dianggap sebagai kroco-kroco. Jadi semua pejuang-pejuang diakui, namun yang jeleknya seperti DN Aidit yang nyata-nyata sebagai gembong PKI, mereka kan tidak mengakui. Bahwa bahkan si Habib Rizik juga pernah bilang bahwa si DN Aidit itu gelarnya T, padahal perlu kita ketahui setelah penumpasan G30 SBKI, klan Ba'alawi yang bermarga DN Aidit ini semua menghilangkan marganya kecuali dalam pernikahan karena takut kalau mereka masih bersaudara dengan saudara Dipa Nusantara atau DN Aidit. Jelas sekali ini di zaman tahun 1965 marga Aidit itu mereka tidak pakai, gunakan. Saat ini mereka sudah mulai berjualan dengan dalil agama. Padahal sebelumnya mereka ini yang dibawa oleh Belanda untuk membantu perjuangan Belanda atau company, sehingga mereka cetak mufti-mufti Batavia salah satunya yang sangat melukai pribumi. Mereka sebagai antek penjajah. Apa Al-Fakir bilang seperti itu? Bukti sejarah yang membuktikan mereka itu adalah antek-antek dari budak dari penjajah. Kita lihat di video-video Al-Fakir sebelumnya bahwa keturunan-keturunan dari para habaib ini terkenal dengan kapiten Arab lah. Al-Fakir berpendapat hati-hati. Alhamdulillah sekali dengan pergerakan perjuangan dari pemuda-pemuda Nusantara yang mencintai negeri ini seperti
Hai Haji Imaduddin, Gus Puat Pleret, KRT, Sumang di apa itu, TB, Bagus Mugi, dan pakar-pakar DNA yang bercerita bahwa mereka ini bukan keturunan para habaib. Jelas kan? Apalagi sekarang suara mereka sudah mulai tidak kedengaran lagi, yang menjual cerita halu pakai Al-Muqaddam 70 kali ketemu Tuhan dalam sehari. Kenapa Al-Fikir bilang seperti itu? Kenapa? Karena ini sudah bergejolak di masyarakat. Bahkan si Bahar sendiri pun sekarang sudah tidak muncul lagi yang mengaku keturunan Nabi, keturunan ke-38 itu, yang dengan koar-koarnya menantang Kiai Haji Imaduddin. Perlu Habib Bahar ketahui bahwa masyarakat pribumi tidak akan pernah tinggal diam dengan ocehan Anda. Anda boleh mengaku hebat, mengaku apa, namun kami pejuang. Nenek moyang kami ini adalah pejuang yang mempertahankan negeri ini. Baik itu dari jalur agama. Sini Al-Fakir tidak akan pernah menceritakan bahwa buyut moyang saya itu seorang ahli agama, karena tidak ada gunanya. Yang jelas Al-Fakir Islam sudah berapa puluh generasi, artinya sebelum kedatangan para habaib dan nenek-nenek. Al-Fakir juga mungkin salah satu tokoh pergerakan di dalam Islam. Untuk apa kita sebutkan, apalah arti sebuah nama. Penting doa-doa para leluhur kami untuk memperjuangkan negeri ini dari cengkraman belenggu penjajah Belanda dan cengkraman belenggu antek-antek yang dijajah oleh pihak Belanda. Sadarlah wahai para imigran-imigran, kalian tuh numpang hidup di negeri pribumi ini, kawin dan beranak pinak. Pada dasarnya kalian sebelum membuat ini organisasi kalian itu, orang-orang kalian itu tidak ada lain jualan apa. Bahkan ada yang tukang sepuh, jualan batu akik, penjual martabak, penjual kebab, makanan, jual minyak wangi yang paling banyak itu. Dengan tingkah pola penjualan juga yang tidak jujur-jujur amat. Lalu dengan idenya kalian para imigran bahwa kalian itu keturunan yang paling tinggi untuk mengakali para pribumi yang akalnya mungkin di bawah dari orang-orang ini pribumi yang terpelajar. Namun mereka itu para muhibin Buddha yang tidak menggunakan akal pikir dan zikir. Untuk pribumi-pribumi yang berpendidikan atau mengenal bahwa datangnya Islam itu adalah untuk menghancur tradisi perbudakan, bahwa di hadapan Allah kita semua ini sama, tergantung amal dan perbuatan. Tidak ada satu kaum yang dilebihkan lebih tinggi setelah datangnya Islam. Memang benar di Al-Quran bahwa Yahudi itu diberikan lebih tinggi keilmuannya. Namun bukan berarti kita orang Islam ini tidak lebih pintar dari para kaum-kaum yang ditinggikan itu. Untuk itu kami berharap jangan buat negeri pribumi ini yang diperjuangkan oleh para nenek moyang kami dengan cucuran darah, keringat, air mata, dan nyawa sekalipun.
Anda palsukan sejarahnya. Anda akan kualat. Dan bukan hanya kualat. Jika pribumi ini sudah marah, sudah muak dengan tingkah laku kalian, kalian akan hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Bahkan tidak tersisa lagi. Ingat. Itu. Buktikan saja kalau kalian memang keturunan Rasulullah. Tapi tolong jangan buat cerita halu, doktrin-doktrin sesat yang membuat para pemeluk umat ini jadi khurafat. Dengan provokator, membenci dengan satu dengan yang lain. Itu adalah perbuatan komunis. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi Al-Fakir berpesan kepada para imigran. Jangan sampai para pribumi-pribumi ini turun. Kalian akan merasakan pedihnya. Bukan berarti kami pribumi ini takut. Apalagi melihat saudara-saudara kami dibohongi, dikibuli dengan cerita halu kalian. Mendidih rasanya darah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.